Baik, kita juga lihat di layar kaca dasar hukum PPATK melakukan pemblokiran rekening Panji Gumilang. Anda bisa lihat, tapi kita juga akan dengarkan bagaimana pendapat dari Ibu Dr. Zulfi Diana. Ibu Zulfi, jika PPATK memang tidak memblokir semua rekening itu Panji Gumilang ataupun juga rekening atas nama pondok pesantren, jadi memang yang tidak diblokir adalah rekening yang memang ketika diteliti gunanya adalah atau pemanfaatannya adalah untuk operasional pondok pesantren. Namun bisakah Ibu rekening-rekening pribadi yang dibekukan itu bisa dibuka kembali seperti harapan dari Panji Gumilang? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi saya sepakat dengan Mas Yudi bahwa kalau rekening pribadi itu nanti kita akan diurai oleh penyidik, apakah rekening pribadi tadi ada aliran dana yang masuk di rekening pribadi dari hasil diduga kejahatan yang terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, maka itu juga bisa dapat dikenakan untuk diblokir. Karena itu nanti hasil pemblokiran itu khawatirnya, makanya diblokir akan menjadi meluas sehingga akan lebih banyak lagi korban-korban yang dirugikan. Sehingga harus diblokir. Nah, kemudian yang kedua khawatirnya nanti terjadi rekening itu akhirnya diterbangkan ke luar negeri dananya. Itu yang dikhawatirkan kalau tidak diblokir secepat mungkin karena dananya cukup besar seperti bagaimana yang diuraikan oleh Prof. Mahfud tempo hari, ada triliunan rupiah dan ada sekitar sekian ratus rekening yang sudah diblokir. Jadi ini harus dirinci dulu, diturunkan dulu mulai dari mana asal muasal dana yang ada di dalam rekening itu satu persatu. Memang bukan pekerjaan mudah, tetapi ini harus hati-hati agar tidak ada pra-peradilan dari pihak Panji Gumilang terhadap penyidik sehingga dia bisa menjadi menjadi gugat balik terhadap hasil dari pemblokiran tadi. Itulah perlunya nanti diuraikan lagi satu persatu dana yang meskipun itu nama pribadinya Panji Gumilang ataupun keluarganya tetap harus diurai satu persatu. Begitu, Mbak. Baik, untuk yang bisa menentukan apakah rekening ini akan dikembalikan ataupun dibuka kembali dari pihak PPATK ataukah pihak dari penyidik Barreskrim, Bu Zulfi? Dari penyidik tentunya, Mbak. Karena kan PPATK itu hanya sekedar memberikan surat, tetapi nanti yang akan membuka semua dari penyidik karena fungsinya penyidik kan dia akan mengumpulkan seluruh alat bukti dan hasil pemblokiran tadi akan menjadi alat bukti oleh pihak penyidik, Mbak. Baik, Mas Yudi nanti juga mungkin bisa berikan pandangan karena tadi begitu yakinnya Panji Gumilang mengatakan ini rekening ini hanyalah untuk dana sekolah, kok kemudian diganggu-ganggu. Apa ada kemungkinan bahwa ini menjadi salah satu tempat cuci uang tadi nanti yang seperti ini kita curigai, yang nanti Mas Yudi bisa berikan pandangan mengenai hal ini, termasuk juga nanti Pak Cartaya juga akan mengungkapkan bagaimana penemuannya mengenai adanya pengelolaan ilegal soal dana zakat dan juga dana infak. Sesaat lagi. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan masalah pembukuan rekening milik Panji Gumilang oleh PPATK, kita akan perdalam juga. Karena salah satu pihak hari ini juga melaporkan Panji Gumilang atas dugaan pengelolaan dana infak dan juga dana zakat secara ilegal. Yang melaporkan adalah Forum Indramayu Menggugat dan kita sudah bersama dengan koordinatornya yaitu Pak Carkaya. Pak Carkaya, mungkin bisa dijelaskan kepada kami temuan apa yang Anda miliki sehingga Anda menggugat dari Panji Gumilang atas dugaan ini atau atas tuduhan ini, Pak Carkaya? Panji Gumilang ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat. Yang di dalamnya itu juga mengatur tentang pengelolaan infak dan sodako. Nah, di pasal 37, 38, 39, 40, dan 41 itu mengatur jelas sekali bahwa semua distribusi, pengumpulan, kemudian pendistribusian dan sebagainya itu diatur oleh negara lewat undang-undang ini. Kemudian kami juga melihat dari rilis Kementerian Agama Republik Indonesia, Yayasan Al Zaitun ini tidak termasuk juga lembaga amil yang kemudian legal. Artinya kami meyakini di dalamnya ada praktek-praktek melanggar hukum.
Ya, baik. Dari mana kemudian Pondok Pesantren Al Zaitun ini menghimpun zakat dan juga menghimpun infak ini? Apakah Pak Carkaya tahu? Sudah terbuka di berbagai keterangan kawan-kawan yang mereka mengaku anggota NII dan mereka mengaku mantan anggota NII bahwa mereka menggalang dana. Dengan temuan dari Pak Mahfud MD dengan begitu banyaknya rekening dan begitu fantastisnya nilainya, kemudian juga ada temuan sertifikat pribadi dan keluarganya. Nah, maka kita menduga dan sangat yakin kemudian mengadukan ke Polres Indramayu untuk mendalami. Dan kita juga akan membantu mencarikan bukti-bukti untuk kemudian diproses dalam penyelidikan dan penyidikan. Ya. Sejauh ini adakah kemudian orang yang melaporkan ataupun juga mengadu kepada Pak Carkaya menceritakan bahwa ia ditarget ataupun juga dipungut untuk infak dan sebagainya oleh Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Pak Carkaya? Kami dari Forum Indramayu Menggugat ini kebetulan memang konsen di masyarakat penyangga, khususnya Kabupaten Indramayu, dan masyarakat penyangga itu berarti Kecamatan Gantar dan Kroya. Ada juga anggota yang kemudian cerita, dan ini sudah bukan rahasia lagi, ini sudah terbuka di publik. Dana-dana itu dihimpun begitu masif dan kolosal menurut kami. Jadi ya tinggal masuk aja, pembuktian ini nanti akan kita buktikan di penyelidikan dan penyidikan. Baik, Pak Carkaya, dananya kan dihimpun begitu banyak, tapi apakah Pak Carkaya mendapatkan informasi untuk apa dana ini, untuk apa hasil infak yang dikumpulkan oleh para anggota tersebut, untuk kepentingan pribadi Panji Gumilang atau memang dibagikan kepada orang yang membutuhkan, pada kaum fakir miskin dan duafa? Makanya kan saya selalu menggarisbawahi dari awal tuntutan FIM yang kelima ini bagaimana Al Zaitun ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Makanya saya jawab, itu pernyataan yang menyesatkan ketika berbicara bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Apa definisi manfaatnya? Kita kan pakai alat ukur indeks pembangunan manusia. Ketika Al Zaitun berdiri 99, indeks pembangunan manusia Indramayu juga masih rendah. Artinya efek yang kemudian digembar-gemburkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, faktanya juga tidak ada. Fakta yang kelihatan itu ada ratusan sertifikat atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Jadi Pak, Ya tinggal ditafsirkan saja kan. baik, kami ingin pastikan kembali. Jadi Pak Carkaya atau sepengetahuan Pak Carkaya tidak pernah ada kegiatan membagikan bantuan kepada kaum fakir miskin dan duafa di sekitar wilayah dari tempat pondok pesantren ini ya Pak? Tidak pernah ada hal itu ya Pak? Kalau ngomong